Oke, kali ini kita bakal bahas salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah modern, tsunami Samudra Hindia tahun 2004. Kita akan coba pahami gimana satu kejadian tunggal di dasar laut bisa memicu gelombang yang nggak cuma menghancurkan, tapi juga mengubah dunia kita selamanya. Kutipan ini, wah benar-benar ngerangkum kengerian pagi itu. Sebuah bencana yang datang tiba-tiba, tanpa ada tanda-tanda, dengan kecepatan dan kekuatan yang gak terbayangkan. Tapi gimana sih ini semua bisa terjadi? Nah, untuk menjawabnya, kita harus lihat jauh ke bawah, ke dasar samudra. Kita masuk ke bagian pertama, guncangan di bawah laut. Jadi semua ini nggak dimulai dari ombak di permukaan ya. Awalnya adalah sebuah peristiwa sunyi yang terjadi jauh di dasar lautan pada tanggal 26 Desember 2004. Untuk ngerti penyebabnya, kita perlu kenalan dulu sama yang namanya lempeng tektonik. Coba bayangin deh, kerak bumi kita ini kayak kepingan puzzle raksasa. Nah, kepingan-kepingan ini tuh terus bergerak, saling dorong, saling gesek, dan dari sinilah sumber kekuatan yang luar biasa besar itu berasal. Oke, prosesnya tuh kira-kira kayak 4 langkah ini. Pertama, ada 2 lempeng yang nyangkut, terkunci. Terus, selama ratusan tahun, tekanan di antara keduanya numpuk terus, kayak pegas yang ditarik kenceng banget. Langkah ketiga, akhirnya pegas itu lepas. Lempengnya bergeser dengan keras. Nah, ini yang paling penting. Langkah keempat, pergeseran itu mendorong dasar laut ke atas, yang langsung memindahkan miliaran ton air dan memulai perjalanan tsunami melintasi samudra. Gempanya sendiri itu udah luar biasa banget loh. Kekuatannya 9,1 skala Richter, salah satu yang terkuat yang pernah dicatat dalam sejarah. Tapi, yang paling mematikan sebenarnya bukanlah guncangan di darat, melainkan apa yang diciptakan oleh guncangan itu di laut. Masuk ke bagian kedua, kekuatan tak terlihat yang melaju cepat. Nah, sekarang kita beralih dari penyebab di dasar laut ke gelombang raksasa yang melesat tanpa terlihat melintasi seluruh Samudra Hindia. Coba bayangin ini ya, di laut dalam, gelombang tsunami ini melaju dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Beneran, secepat pesawat jet komersial. Tapi anehnya, di tengah lautan, gelombangnya itu nyaris nggak kelihatan, tingginya mungkin kurang dari 1 meter. Nah, disinilah sifat tsunami yang paling menipu. Coba lihat yang di sebelah kiri. Di laut dalam, kapal-kapal yang lewat mungkin cuma ngerasain gundukan kecil. Nggak sadar ada bahaya lewat di bawah mereka. Tapi lihat yang di sebelah kanan. Begitu gelombang ini mendekati pantai yang lebih dangkal, semua energi yang luar biasa itu terdorong ke atas. Gelombang yang tadinya kecil berubah jadi dinding air raksasa. Oke, bagian ketiga, dunia yang tidak siap. Pertanyaan besarnya, kenapa bencana ini begitu mematikan? Ya, kekuatan alamnya memang dahsyat, tapi ada kombinasi beberapa faktor lain yang mengubah ini jadi tragedi kemanusiaan berskala global. Jadi, ini adalah kombinasi mautnya. Pertama, dan ini yang paling fatal, gak ada sistem peringatan dini tsunami sama sekali di seluruh Samudra Hindia waktu itu. Akibatnya, jutaan orang di pesisir yang padat penduduk sama sekali nggak tahu apa yang akan datang. Mereka nggak kenal tanda-tanda alam, kayak air laut yang tiba-tiba surut jauh, mereka nggak punya waktu untuk lari. Dan inilah hasilnya. Hampir 1/4 juta jiwa melayang. Angka ini begitu besar sampai sulit untuk dibayangkan. Padahal di balik setiap angka itu ada cerita, ada seorang ayah, ibu, anak, atau teman. Yang bikin lebih tragis lagi, ini terjadi sehari setelah Natal. Pagi-pagi di hari libur, pantai-pantai itu lagi penuh sama keluarga dan turis yang lagi bersantai. Semuanya normal, semuanya indah, sampai dalam sekejap, sorga itu berubah jadi neraka. Dan sekarang, bagian terakhir, pelajaran dari laut dalam. Dari kehancuran ini, dunia seakan-akan dibangunkan. Bencana ini jadi semacam katalisator untuk perubahan global. Sebuah pelajaran yang didapat dengan harga yang sangat-sangat mahal. Slide ini nunjukin perubahan paling krusial. Lihat sisi dulu. Kondisi kita di 2004, Samudra Hindia itu buta terhadap ancaman tsunami. Peringatan itu mustahil. Sekarang, bandingkan dengan sisi sekarang. Kita punya jaringan sensor dan pelampung canggih di seluruh dunia. Sistem ini memang nggak bisa menghentikan tsunami, tapi sistem ini bisa memberikan satu hal yang paling berharga, waktu untuk menyelamatkan diri. Skala bencana ini benar-benar global, dampaknya terasa di seluruh dunia. Korbannya datang dari puluhan negara yang akhirnya memicu respons kemanusiaan terbesar dalam sejarah dan memaksa dunia untuk bekerja sama menghadapi ancaman alam bersama-sama. Dan kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan reflektif untuk Anda semua. Dunia mungkin sudah lebih siap sekarang, tapi kesiapsiagaan pribadi kita masing-masing tetap jadi kunci.
Tragedi 2004 mengajarkan kita bahwa pengetahuan dan kesiapan bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati.